Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Saat ia berdiri mengambil senter, suara ketukan pelan terdengar dari balik jendela. Tok. 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 Ilham menelan ludah. Jendelanya berada di lantai 2. Perlahan, ia mendekat, menahan napas. Di balik kaca yang mengembun, samar terlihat bayangan seseorang berdiri terbalik. Kakinya di atas, kepala di bawah, menempel seperti laba-laba. "Siapa kamu?" bisik Ilham. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, seperti tak pernah ada. Ilham menyalakan lampu darurat dan membalik peta sekali lagi. Kali ini, ia menyadari sesuatu. Ada coretan tambahan di baliknya, seperti ditulis dengan arang, "Aku tidak pulang sendiri." Tangannya bergetar. Nafasnya pendek. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Rasa penasaran. Rasa, seperti pernah mengalami semua ini sebelumnya. Esoknya, saat mobil tim berangkat menuju hutan Kalimantan, Ilham duduk diam sambil terus menggenggam surat itu. Ia tidak tahu, ia bukan hanya akan menjelajah hutan. Ia sedang berjalan menuju dirinya yang lain, yang terjebak di sisi lain dari kenyataan, yang sudah terlalu lama menunggu untuk pulang. Mobil tua berdebu itu berhenti tepat di depan gerbang kayu yang lapuk, bertuliskan, "Selamat datang di Kating." Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat menggantung di langit. Burung-burung di pepohonan diam, dan suara jangkrik pun seolah enggan menyapa. Ilham melangkah turun. Sepatu botnya menjejak tanah becek, meninggalkan bekas yang cepat ditelan kembali oleh lumpur. Desa Kating tampak seperti desa pada umumnya. Rumah-rumah panggung sederhana, jalan tanah, dan asap dapur mengepul dari kejauhan. Tapi, ada yang aneh, orang-orang menatapnya. Tanpa senyum. Tanpa ucapan. Hanya diam dan tatapan penuh curiga. Seorang pria tua di beranda meludah ke tanah saat Ilham lewat. Lalu menutup pintunya cepat-cepat. Anak kecil yang sedang bermain tali melingkarkan benang ke leher boneka kain, lalu menatap Ilham sambil berbisik, "Dia datang, dia datang." Ilham mempercepat langkahnya. "Aku cuma numpang lewat." Ini bagian dari misi pemetaan hutan. Gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Di ujung jalan, sebuah pondok kecil dengan dinding anyaman bambu berdiri di bawah pohon besar. Di sana, duduk seorang nenek tua berambut putih panjang. Matanya tertutup kain hitam. Ia tampak seperti telah menunggu. "Masuklah, Ilham," ucapnya lirih sebelum Ilham sempat bicara. Langkah Ilham terhenti. "Nenek tahu nama saya?" Nenek itu tersenyum samar. "Aku tahu siapa kamu. Aku bisa dengar suara dari sisi lain yang ikut bersamamu." Ilham menelan ludah. "Apa maksud nenek?" "Inang Rumi sudah buta sejak kecil. Tapi aku bisa mendengar suara yang kalian tidak dengar. Kau membawa gema dari tempat yang bukan dunia ini." Suara si nenek berubah rendah. "Kau membangunkan pintu." Ilham bergetar. Tangan nenek itu bergerak di udara, seperti membaca angin. "Jangan tidur malam ini, Nak Ilham. Kalau kau tidur, kau tak akan bangun sebagai dirimu sendiri." Namun malam datang seperti biasa. Ilham berbaring di rumah penginapan kayu yang disediakan warga. Jendela dibiarkan terbuka karena kipas tidak berfungsi. Angin masuk pelan, membawa suara aneh. Seperti bisikan, "Langkahkan kakimu ke jalur akar. Kami menunggumu." Mimpi itu datang tanpa ampun. Ilham berdiri di dalam hutan. Tapi tubuhnya bukan tubuhnya. Tangannya lebih besar, ototnya kekar, dan ia mengenakan pakaian sobek penuh lumpur. Ia melihat dirinya. Ilham, dari kejauhan, berjalan di arah yang salah. "Aku harus keluar," ucapnya dalam mimpi. Tapi akar-akar dari tanah mulai tumbuh naik, merayap ke kakinya, seperti melilit. Lalu suara-suara itu kembali. "Kau bukan dia. Dia bukan kau. Salah satu dari kalian tidak boleh pulang." Tiba-tiba, wajah muncul dari balik pepohonan, wajahnya sendiri.
Tapi matanya hitam penuh, Ilham berteriak dan, brak. Ia terbangun. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya terengah. Tapi sesuatu terasa salah, ia menoleh ke kaca kecil di samping ranjang. Bayangannya tersenyum. Tapi wajahnya tidak. Langit masih kelabu saat tim ekspedisi mulai masuk ke jantung hutan di barat desa Kating. Ilham berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke semak-semak yang terasa seperti bergerak. Entah kenapa, sejak mimpi aneh malam kemarin, ia merasa tidak sendiri. Anggota tim hari itu hanya 5 orang. Pak Aryo sang ketua, Rano si pembuka jalur, Tia pencatat data, Dedi ahli GPS, dan Ilham sendiri. Mereka menyusuri jalur sempit yang jarang dilalui, tertutup akar dan ranting kering. Kenapa hutan ini sunyi banget, ya? Gumam Tia. Pak Aryo berhenti, menatap sekeliling. Biasanya suara burung atau serangga ramai. Tapi ini... Ilham ikut merinding. Angin yang lewat terasa seperti bisikan. Setelah hampir 2 jam berjalan, Rano yang berada paling depan berhenti mendadak. Lihat itu. Di hadapan mereka berdiri pohon raksasa setinggi hampir 3 rumah. Kulit batangnya hitam legam seperti terbakar, dan akarnya menjalar ke segala arah, mencuat dari tanah seperti ular. Tapi yang paling mengganggu, akar-akar itu berdenyut pelan, seperti urat nadi hidup. Apa-apaan ini? Bisik Dedi. Ilham berjongkok, memperhatikan salah satu akar. Itu bukan ilusi. Akar itu memang. Bernapas, Rano melangkah maju dan, tanpa aba-aba, menyentuh salah satu akar. Rano, jangan! Teriak Ilham, tapi sudah terlambat. Begitu jari Rano menyentuh permukaan akar, tubuhnya langsung terhentak, matanya melebar, dan ia terdiam selama 3 detik. Sebelum tubuhnya menghilang begitu saja, seolah ditarik ke dalam udara. Tiak! Ilham berteriak, semua panik. Pak Aryo memanggil lewat radio, Rano. Rano, kau di mana? Jawab. Hening. Lalu suara serak muncul dari radio genggam milik Ilham. Tolong. Aku di sini. Dingin. Aku jatuh. Ilham menatap layar GPS. Tidak ada sinyal dari alat pelacak di baju Rano. Rano? Di mana kau? Beri tanda arah. Aku lihat akar aku ikuti. Suara itu putus-putus, seperti dari jarak yang sangat jauh. Dia terdengar dari arah timur, kata Dedi sambil menunjuk kompas. Tapi radio Rano menunjukkan sinyal dari arah selatan. Pak Aryo ragu. Ada yang aneh. Sinyalnya salah arah. Kita harus hati-hati. Tia mulai menangis. Kita harus cari dia, Pak. Rano gak mungkin hilang gitu aja. Ilham mendekati akar yang disentuh Rano. Ia bisa merasakan detaknya, pelan. Pelan. Lalu, lebih cepat, duk. Duk. Duk duk duk. Tiba-tiba akar itu bergetar kuat, dan dari dalam tanah, muncul sesuatu. Wajah. Wajah Rano. Tapi matanya kosong. Mulutnya terbuka lebar, seperti menjerit. Tanpa suara, Ilham mundur. Itu bukan dia. Itu bukan Rano. Suara radio kembali menyala. Aku lihat kalian. Kalian dekat sekali. Kalian di atas. Ilham melihat ke tanah. Suara itu bukan dari hutan. Suara itu datang dari dalam akar. Semua mundur. Jangan dekat-dekat pohon ini. Teriak Pak Aryo. Mereka lari menjauh dari pohon. Nafas terengah, jantung berpacu. Tia terus memanggil nama Rano. Tapi tak ada yang menjawab. Sore itu, mereka keluar dari hutan tanpa satu anggota. Dan saat malam tiba, radio Ilham menyala sendiri. Aku belum mati. Lalu sunyi, Ilham menatap hutan yang gelap. Dan entah mengapa, ia merasa akar itu masih mengingat mereka. Dan kini sedang menunggu.
Langit di atas hutan desa Kating gelap sejak pagi, seolah menggantungkan awan hitam pekat di atas kepala Ilham dan timnya. Udara lembab. Bau tanah basah mulai tercium meski belum ada tetes air yang jatuh. Kita harus cepat. Kalau hujan turun, jalurnya bakal becek parah, kata Pak Aryo sambil mempercepat langkah. Namun saat mereka menyusuri jalur sempit menuju pos pemantauan, Ilham berhenti mendadak. Apa itu? Bisiknya. Dedi menoleh ke atas. Mata mereka membulat bersamaan, hujan turun. Tapi, tidak menyentuh tanah. Tetesan air menggantung di udara, membeku di tengah jalan jatuhnya, seperti waktu terhenti. Ini, gila. Ujar Tia gemetar. Ilham mengangkat tangannya, mencoba menyentuh salah satu tetesan. Jarinya menyentuh permukaan dingin seperti kaca. Tetes itu tetap tak bergerak. Kita di mana? Sebenarnya? Lirih Ilham, ini bukan hujan biasa, gumam Pak Aryo, matanya menyipit, langkah mereka tertahan. Hutan sunyi. Bahkan suara langkah sendiri terdengar asing. Lalu, dari balik kabut di antara pepohonan, muncul sesosok wanita. Tubuhnya melayang pelan, nyaris tak menyentuh tanah. Ia mengenakan jubah hitam panjang yang bergerak sendiri meski udara tak berembus. Wajahnya samar. Rambutnya menjuntai, basah tanpa air. Matanya kosong, tapi mengarah tepat pada Ilham. Ilham memundurkan langkah. Tapi tubuhnya kaku. Tak bisa bergerak, wanita itu berhenti 2 meter di depannya. Suaranya pelan. Tapi menggema langsung di dalam kepala, pintu sudah setengah terbuka. Kau belum tahu siapa dirimu. Ilham menahan napas. Dunia seakan membeku bersamanya. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Wanita itu mengangkat tangan, menunjuk ke dada Ilham. Di detik berikutnya, Ilham melihat bayangannya sendiri, tapi lebih kurus, lebih pucat, berdiri di balik pohon, memperhatikannya. Dan tersenyum aneh. Kau bukan yang pertama. Tapi bisa jadi yang terakhir. Tiba-tiba, suara jeritan menggema dari arah belakang. Tia! Pak Aryo berteriak. Ilham menoleh, Tia tidak ada. Hanya radio kecilnya yang jatuh di tanah, masih menyala. Dari radio, terdengar suara nafas tercekat. Dia masuk ke hujan. Ilham menoleh lagi ke depan. Tapi wanita itu sudah menghilang, dan tetesan hujan mulai bergerak kembali, perlahan turun ke tanah. Dia kemana? Tanya Ilham panik. Pak Aryo menggertakkan gigi. Kita cari Tia. Cepat. Mereka berlari menembus semak, memanggil nama Tia berulang-ulang. Tapi tidak ada jawaban. Hanya gemuruh hujan biasa sekarang, menyatu dengan suara daun dan tanah yang basah. Di balik salah satu pohon besar, Ilham menemukan sesuatu. Bukan tubuh. Tapi jubah hitam basah, tergeletak sendiri. Dan tertulis dengan lumpur di batang pohon di sampingnya. Bayanganmu telah menjemput. Ilham menatap langit. Hujan telah berhenti, tapi ia tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar telah bergerak, dan pintu yang disebut wanita itu. Memang benar, sudah mulai terbuka. Pagi itu, suasana hutan terasa lebih hening dari biasanya. Bahkan burung-burung tidak bersuara, seolah takut menyebut nama seseorang. Ilham berjalan di belakang Pak Aryo dan Dedi. Mereka baru bertiga sekarang. Rano hilang. Tia menghilang ke dalam hujan. Dan Ilham belum bisa melupakan wajah wanita berjubah hitam itu. Kalau ini terus begini, lebih baik kita mundur, kata Dedi lirih sambil melirik ke kanan kiri. Hutan ini bukan tempat normal, Pak. Pak Aryo tak menjawab. Tapi langkahnya melambat. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara gemerisik cepat. Ilham menoleh, dan di sana, berdiri seorang anak kecil. Anak laki-laki itu berumur sekitar 8 tahun, mengenakan kaos berlubang dan celana pendek lusuh. Wajahnya kotor, tapi matanya tajam. Ia tidak berbicara, hanya menatap Ilham dengan pandangan seolah sudah mengenalnya sejak lama. Siapa kamu? Tanya Ilham pelan, mendekat 1 langkah, anak itu tidak menjawab. Ia mundur perlahan, lalu berbalik dan berlari ke dalam semak.
Ilham langsung mengejarnya. "Ilham, tunggu!" teriak Pak Aryo dari belakang. Ilham terus berlari, menerobos ranting dan akar. Suara langkah anak itu seperti selalu 1 detik di depan. Tapi yang membuat jantung Ilham berhenti sejenak adalah saat ia melihat bayangan tubuhnya sendiri di tanah. Tapi anak itu tak memiliki bayangan. Ilham berhenti. Napasnya berat, dan dari balik pohon, anak itu muncul kembali. Kali ini berdiri sangat dekat. Hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya tak lagi polos, anak itu berbisik, suaranya kering dan dalam, "Aku pernah menjadi kau, sebelum aku melangkah masuk." Ilham mundur. "Apa maksudmu?" "Bayanganmu adalah penanda. Saat ia pergi, kau tak bisa kembali." Tiba-tiba, terdengar teriakan panik dari arah belakang. "Pak Aryo! Dedi!" Ilham berlari kembali ke jalur semula. Tapi saat tiba, yang ia lihat hanya 2 set pakaian yang ditinggalkan begitu saja. Sepatu, topi, jam tangan, semuanya utuh, bersih, tanpa darah, tanpa luka, dan di tanah, jejak kaki membentuk lingkaran. Seolah mereka berputar, dan terus berputar sampai menghilang. Ilham memutar pandang. Tidak ada siapa-siapa. "Pak Aryo? Dedi?" Suaranya gemetar, lalu ia mendengar suara langkah dari balik pohon. Dengan cepat ia menoleh, anak kecil itu berdiri lagi. Kali ini sangat dekat, dan di belakangnya ada 3 bayangan tubuh yang mengambang tanpa pemilik. Ilham terdorong mundur, napasnya sesak. "Kau belum tahu siapa dirimu," bisik anak itu lagi. "Tapi aku tahu. Karena aku adalah kau yang memilih pintu yang salah." Ilham jatuh terduduk. Dunia seolah bergoyang. Jejak kaki yang melingkar di tanah mulai berputar sendiri, seperti sedang mengundang. Anak itu melangkah mundur ke tengah lingkaran, dan menghilang begitu saja, tanpa suara, tanpa angin, tanpa sisa. Ilham hanya bisa menatap tanah, sunyi, sepi. Dan dunia terasa seperti sedang menutup perlahan dari luar. Kini ia sendirian, atau tidak sepenuhnya sendiri. Karena bayangannya juga mulai memudar, perlahan. Langkah Ilham gontai saat keluar dari hutan. Langit senja tampak keperakan, seperti ditarik kabut dari bawah tanah. Napasnya berat. Keringat dingin merayap di tengkuk. Ia tak tahu berapa lama sudah berjalan tanpa arah. Tapi tiba-tiba, dari balik deretan pohon, terlihat atap-atap rumah, desa. Bisiknya, harap. Ia mempercepat langkah, menembus semak dan ilalang, lalu berdiri di depan gerbang kayu bertuliskan, "Selamat datang di Kating." Tapi ada yang salah, desa itu terlalu sepi. Tidak ada suara ayam. Tidak ada anak kecil. Tidak ada asap dapur. Hanya suara angin dan gemeretak kayu yang melapuk. Ilham berjalan pelan, matanya menyapu tiap rumah. Semua sama seperti desa Kating tempat ia datang pertama kali. Bahkan posisi pot, jemuran, dan bangku tua di warung kopi pun identik. Tapi semuanya kosong. "Pak Aryo? Tia?" Panggilnya lirih, tak ada jawaban. Hanya gema samar, seperti suaranya dipantulkan oleh sesuatu yang lebih dari sekadar dinding. Ia melangkah ke salah satu rumah panggung. Saat membuka pintu, debu berterbangan, dan di meja ruang tengah, tergeletak sebuah buku catatan lusuh. Tangannya gemetar saat membukanya. Tulisan tangan di halaman pertama. "Hari ini, aku tiba di desa Kating. Aku merasa aneh, tapi aku harus melanjutkan pencarian, sebelum aku lupa siapa aku sebenarnya." Ilham mundur selangkah. "Aku gak pernah nulis ini." Ia membalik halaman lain. Ada catatan harian yang mengisahkan hari-harinya di hutan. Secara rinci. Termasuk kejadian hilangnya Rano dan Tia. Tapi ada satu entry yang membuat tubuhnya gemetar. "Besok, aku akan menemukan diriku yang lain. Jika aku gagal mengenali siapa yang asli, maka aku akan terjebak selamanya." Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka sendiri. Ilham menoleh,
seorang pria berdiri di ambang pintu. Wajahnya adalah wajah Ilham sendiri. Tapi kulitnya pucat. Matanya gelap. Bibirnya seperti tersenyum, tapi tidak ramah. Ilham mundur. "Siapa kamu?" Pria itu menjawab dengan suara identik. "Aku adalah bagian yang kau buang. Aku tinggal di sini saat kau pergi. Sekarang, kau datang. Dan hanya satu dari kita yang bisa keluar." Lampu di ruang tamu berkedip cepat, lalu padam. Ilham lari keluar rumah. Tapi saat menoleh ke belakang, seluruh rumah di desa itu kini berdiri dalam dua versi. Satu terang, satu gelap. Satu utuh, satu terbakar. Seperti dunia ini sedang menyajikan dua kemungkinan sekaligus. Ia berlari, menabrak bayangan yang menggantung di udara. Semua kenangan masa kecilnya muncul acak. Suara ibunya memanggil. Tawa bersama ayahnya yang sudah lama tiada, aroma rumah saat hujan, bunyi sendok jatuh, tangis. Dan suara bisikan, "Kau tidak pernah benar-benar keluar dari sini." Ilham terjatuh di tengah jalan desa. Saat ia membuka mata, ia melihat langit membelah. Dan dari celah itu, muncul ratusan wajah dirinya sendiri, melayang pelan. Menatap ke bawah, pilih salah satu jalan. Tapi jangan percaya bayanganmu. Karena kali ini, bayanganmu ingin menjadi kau. Satu wajah turun paling dekat, dan tersenyum dengan gigi hitam penuh darah. Ilham menjerit. Tapi suaranya tidak keluar, hanya gema yang terdengar di dalam dirinya sendiri. Langit di atas desa tiruan itu berubah kelabu seperti abu yang menggumpal. Tak ada lagi siang atau malam. Hanya kabut yang tak bergerak dan udara yang tak bernapas. Ilham berjalan sendirian di tengah jalan desa, tubuhnya lunglai, pikirannya berlapis-lapis, antara sadar dan mimpi. Tanah di bawah kakinya mulai berbisik, pelan. Nyaris tak terdengar. Tapi nyata, "Ilham, kau bisa berhenti sekarang. Atau teruskan dan jadi kami." Ilham terdiam. Ia menatap tanah di bawahnya. Retakan kecil mulai terbuka seperti senyum lelah. Dan dari sela-sela celah itu, muncul suara lain, lebih dalam. Lebih pribadi, "Aku, Ilham. Aku di sini. Aku jatuh. Tolong aku." Suara dirinya sendiri. Ilham mundur. Tapi tanahnya sudah rapuh. Dalam sekejap, ceraak, tanah di bawahnya ambruk. Ia jatuh, gelap, ia melayang. Tidak ada arah. Tidak ada atas atau bawah. Hanya kegelapan dan bisikan yang datang dari segala sisi. "Kami melihatmu saat kecil, saat menangis sendirian di kamar. Kau berbohong pada ayahmu waktu itu. Ibumu tahu. Dia melihat bayanganmu berbeda." Ilham menjerit, tapi suaranya kembali ke mulutnya sendiri. Ia menabrak sesuatu. Tanah? Dinding? Tidak jelas, tapi tiba-tiba, ia berada di ruang kayu kecil, seperti pondok tua. Ia duduk di lantai, tangan memegang buku harian yang sudah terbuka di halaman tengah. Tinta di kertas itu masih basah. Hari ini aku terjatuh ke dalam mimpi yang bukan mimpi. Aku jadi tokoh dalam cerita yang aku baca. Tapi saat aku berhenti membaca, aku masih tetap di sana. Ilham mengangkat kepala. Di seberangnya, ada Ilham lain, duduk di posisi sama, membaca buku yang sama. Mereka saling menatap. "Ini apa?" tanya Ilham dengan suara lemah. Ilham yang lain menjawab, "Ini bukan hutan lagi. Ini ruang antara. Di sini, cerita berjalan sendiri. Bahkan kalau kau diam, kau akan tetap dibawa oleh cerita yang sedang ditulis oleh bagian dirimu yang paling kau abaikan." Tiba-tiba, suara tangis muncul dari bawah lantai kayu. "Aku tidak ingin jadi bagian ini. Aku ingin kembali jadi nyata." Lantai bergetar. Kayu-kayu melengkung, membentuk wajah-wajah yang menjerit tanpa suara. Ilham berdiri. Tapi begitu ia melangkah keluar, dunia berubah menjadi lorong lumpur yang menjulur tanpa ujung. Dindingnya basah dan hangat seperti kulit.
ia berjalan. Di kiri kanan lorong, ada bingkai-bingkai gambar, tapi bukan lukisan, melainkan ingatan. Di satu bingkai, Ilham berusia 7 tahun, bersembunyi dari ayahnya karena memecahkan gelas. Di bingkai lain, Ilham remaja, menangis diam-diam saat tahu ibunya sakit, tapi pura-pura tegar. Lalu satu bingkai memperlihatkan dirinya sekarang, berdiri di tengah hutan, tanpa bayangan. Ilham menutup matanya, kau belum mengenal siapa yang sebenarnya kau bawa bersamamu. Buka matamu, Ilham. Ia membuka mata, dan mendapati dirinya berada dalam tubuh wanita berjubah hitam. Tangannya pucat, ujung jarinya berlumuran tanah. Ia menyadari bahwa selama ini, suara-suara itu bukan dari luar, tapi dari bagian terdalam dirinya yang terkubur. Dan kini, pintu di dalam dirinya sudah terbuka. Langkah Ilham berat. Dinding lorong tempat ia berjalan berdenyut seperti jantung makhluk hidup. Setiap detik terasa seperti seumur hidup. Tapi di ujung kegelapan itu, muncul 3 pintu kayu berdiri sejajar, masing-masing dengan ukiran simbol yang berbeda. Gelombang air ombak, jejak kaki, dan batu nisan. Di atas ketiganya, terukir kalimat samar. 1 adalah asalmu. 2 lainnya adalah dirimu yang tak kembali. Ilham merapatkan napas. Suara-suara dari lorong masih terdengar. Tangisan, tawa kecil, teriakan, dan bisikan. Pintu pertama, bersimbol ombak, terbuka pelan. Ia melangkah masuk, hening. Udara dingin menusuk, ia berdiri di tepian sungai yang mengalir deras. Anak kecil, dirinya saat usia 9 tahun, berlari-lari di batu licin. Tertawa riang, aku ingat ini. Bisiknya. Hari itu, aku hampir tenggelam. Tapi dalam bayangan ini, tidak ada yang menyelamatkan. Anak itu tergelincir, kepala membentur batu, dan tubuh kecil itu terseret arus, tenggelam dalam hening. Lalu, gelap, Ilham terlempar keluar dari pintu. Napasnya tercekat. Pintu kedua, bersimbol jejak kaki, terbuka sendiri. Kali ini, Ilham berada di sebuah rumah kecil sederhana. Seorang anak laki-laki duduk di lantai, menggambar dengan krayon merah. "Papa?" tanya si anak. Di depan, Ilham dewasa berdiri dengan ransel di punggung. "Aku tak pernah punya anak," gumamnya. Tapi bayangan ini terasa terlalu nyata. Ilham dewasa berpaling dan pergi tanpa menoleh. Anak kecil itu menangis pelan sambil memeluk gambar yang belum selesai. Suara wanita dari dalam rumah terdengar parau, "Dia menunggumu setiap hari. Tapi kau tak pernah kembali." Ilham menutup matanya, dan kembali terlempar dari pintu kedua. Pintu ketiga, bersimbol batu nisan, terbuka perlahan. Seolah mengundang. Di dalamnya, Ilham berdiri di hutan yang gelap. Kabut turun pelan, dan di bawah pohon besar, tergeletak sebuah tubuh membusuk, pakaiannya sobek, lengannya patah. Tapi wajahnya adalah wajah Ilham sendiri. Suaranya sendiri datang dari tubuh itu, serak dan penuh tanah. "Aku yang tidak keluar. Aku yang dilupakan." Ilham gemetar. "Kalau kau pilih pintu ini, kau akan tahu semua jawabannya. Tapi kau juga akan tetap di sini." Ketiga pintu kini berdiri bersamaan di depannya. Langit bergemuruh. Lorong bergetar. Suara dari dalam kepalanya bertanya, "Mana dirimu yang paling kau inginkan? Mana dirimu yang paling kau takutkan? Mana dirimu yang paling kau benci?" Ilham menutup mata. Air mata mengalir. Ia sadar setiap pintu adalah dirinya, dan tak ada pilihan yang tanpa harga. Dengan tangan gemetar, ia melangkah ke arah, dan begitu tangannya menyentuh gagang pintu, dunia pecah menjadi ribuan potongan. Ingatan, suara, rasa bersalah, cinta yang hilang, semua berputar seperti pusaran tanpa dasar. Sebelum semuanya gelap, ia mendengar bisikan terakhir. "Selamat datang kembali, Ilham." "Tapi, siapakah kamu sekarang?" Ilham terbangun di tengah jalan tanah yang familiar. Kerikil, rerumputan, dan gerbang kayu dengan ukiran "Selamat datang" di kating. Langit biru. Burung berkicau. Warga desa beraktivitas seperti biasa. Menjemur pakaian, menimba air, duduk di beranda sambil menyapa. Tapi, semuanya terlalu sempurna. Ilham berdiri perlahan, napasnya masih berat. "Ini, rumahku?" gumamnya.
ia berjalan masuk ke desa. Setiap wajah yang ia temui tersenyum persis sama, lengkungan bibir, gerakan kepala, bahkan cara mata berkedip. "Selamat datang kembali, Ilham," kata seorang pria tua di warung kopi. "Sudah makan, Ilham?" tanya ibu-ibu sambil mengayun bayinya. Bayi itu menoleh dan tersenyum. Terlalu dewasa, Ilham menahan mual. Hatinya berteriak, "Ini bukan rumah. Ini bukan dunia yang ia tinggalkan." Ia berlari ke rumah panggung tempat ia dulu menginap. Masih sama, anyaman dinding, bau kayu, foto lama di dinding. Tapi ketika ia membuka lemari, baju-bajunya sudah ada. Dan di meja kecil, buku catatannya terbuka dengan halaman hari ini, yang belum pernah ia tulis. "Hari ini aku pulang. Tapi dunia yang menyambutku. Bukan dunia yang kutinggalkan." Tiba-tiba, pintu depan terbuka sendiri. Ilham berbalik, di sana berdiri seorang pria, berwajah sama persis seperti dirinya. Tapi berbeda dari kembaran sebelumnya. Yang ini, lelah, kotor, penuh luka. Matanya seperti orang yang sudah tersesat terlalu lama. Ilham mundur satu langkah. Pria itu melangkah maju. "Aku." "Ilham," katanya lirih, yang belum pernah keluar. Ilham menggeleng. "Aku juga Ilham. Aku melewati pintu, aku memilih." Kembaran itu menatapnya, dan tiba-tiba menangis. "Tolong, katakan padaku, dunia ini nyata, ya? Katakan ini bukan tipuan terakhir. Aku ingin pulang." Ilham terpaku. Di luar rumah, suara warga masih sama, tertawa, berbincang, menyapa. Tapi semuanya berulang seperti kaset rusak. "Selamat datang kembali, Ilham." "Sudah makan, Ilham?" "Selamat datang kembali, Ilham." "Sudah makan, Ilham?" "Selamat datang kembali, Ilham." "Sudah makan, Ilham?" Suara itu semakin cepat. Lebih keras. Lebih tajam. "Selamat datang. KANU. Di sini." Ilham menutup telinganya. Kembaran Ilham mengguncang bahunya. "Kita berdua tidak bisa tinggal di sini. Satu dari kita harus pergi, tapi siapa yang nyata? Siapa yang dibentuk oleh tempat ini?" Ilham menatap cermin kecil di dinding. Bayangannya tersenyum. Padahal ia tidak. Dan dalam pantulan itu, ada dua Ilham berdiri, tapi hanya satu yang punya bayangan. Kembaran Ilham menatap refleksi itu dan mulai gemetar. Bibirnya bergetar. "Jadi, aku yang cerak." Bayangan tanpa pemilik pecah seperti kaca. Dunia di sekeliling mereka mulai retak. Rumah-rumah melengkung. Langit membelah. Suara-suara berubah menjadi desahan panjang dan tangis anak kecil. Ilham jatuh berlutut. Dunia ini mencoba menahannya. "Tinggal di sini, Ilham, kami akan membuatmu sempurna." Tapi Ilham tahu, dunia ini bukan dunia yang membebaskan. Dunia ini dibentuk dari pikirannya sendiri agar ia tidak pernah ingin pergi. Dan saat ia berdiri, menatap kembarannya yang memudar perlahan, Ilham berbisik, "Aku tahu siapa aku. Dan aku tidak akan tinggal." Dunia menjerit saat Ilham berjalan keluar. Tapi untuk pertama kalinya, bayangannya tetap mengikuti. Udara malam di tengah rimba Kalimantan dingin dan basah. Embun menggantung di daun-daun, dan angin berdesir tanpa suara. Di dalam sebuah tenda lapuk, hanya satu lentera minyak yang menyala lemah. Cahayanya bergoyang, membentuk bayangan aneh di dinding kain. Ilham duduk sendiri. Wajahnya tirus, matanya dalam, seolah tak lagi berasal dari dunia yang sama. Di tangannya, sebuah buku catatan lusuh, halaman terakhir terbuka. Tinta masih basah. Ujung jarinya bergetar saat menulis, "Jika kau membaca ini, maka kau telah membuka pintu." Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling tenda kosong. Tidak ada suara. Tapi Ilham tahu, ia tidak benar-benar sendiri. Tangannya kembali menulis, "Aku tidak sendiri lagi. Karena kau yang membaca adalah aku yang lain. Kau mungkin percaya bahwa kau masih nyata. Tapi begitu kau menginjakkan kaki di tanah ini, dunia mulai mengingatkan, yang tertinggal bukan hanya jejak,
tapi bayangan jiwa. Ia menutup mata, mengingat kembali, surat pertama. Sepucuk amplop tak bertuan yang tiba di tangannya seminggu sebelum ia dikirim ke Kalimantan. Berisi sketsa kasar hutan, dan satu kalimat. Jika kau menemukan akar yang tak berujung, jangan ikuti bayanganmu sendiri. Saat itu, ia berpikir itu cuma lelucon. Tapi kini, ia sadar surat itu ditulis oleh dirinya sendiri. Versi Ilham yang lebih dulu terperangkap, versi Ilham yang kini ia gantikan. Suara ranting patah terdengar dari luar tenda. Ilham menoleh, tubuhnya membeku. Bayangan muncul di balik kain tenda. Bukan satu, tapi dua. Satu tinggi. Satu lebih kecil, keduanya berdiri diam. Mengamati, aku tahu kalian di sana, bisik Ilham, aku menulis ini. Untuk kalian juga. Ia membuka resleting tenda perlahan. Tapi tak ada siapapun, hutan hanya sunyi. Namun udara terasa berat, dan di tanah di depan tendanya, kini tergeletak surat yang sama, dengan tulisan tangannya sendiri. Ilham tersenyum tipis. Jadi, semuanya mengulangnya. Dunia ini bukan hutan, tapi pintu. Dan sekarang aku bagian dari kuncinya. Ia menutup buku catatan. Meletakkannya dengan hati-hati di atas tumpukan batu kecil. Lalu berdiri, bayangannya di tanah terbelah dua, masing-masing bergerak dengan arah berbeda. Kalian datang. Karena aku memanggil kalian, katanya kepada hening. Dan saat ia melangkah ke kegelapan, tubuhnya mulai memudar pelan. Di dalam tenda, lentera padam, dan buku catatan terbuka sendiri oleh angin. Kita semua mencari jalan keluar. Tapi yang tidak kita sadari, kadang, kitalah jalan itu sendiri. Epilog, beberapa minggu kemudian, tim penyelamat menemukan tenda tua itu. Kosong, tapi tak satu pun dari mereka mampu menjelaskan mengapa ada dua bayangan tergambar di tanah. Dan di atas meja logistik, tergeletak surat berdebu, dengan nama yang mereka tak kenal, Ilham, jika kau membaca ini, maka pintu sudah terbuka. Dan bulu di bahumu akan mulai tumbuh.